Saudara-saudara peserta mata kuliah pemrograman KOM 120C, kita lanjutkan pembahasan kita yang mengarah kepada pemrograman berbasis objek atau Object Oriented Programming. Dan pada kali ini kita menginjak pada prinsip dasar yang kedua dari OOP. Kalau kita masih ingat bahwa prinsip dasar pertama adalah encapsulation atau pembungkusan, di mana data atau atribut dan prosedur atau fungsi atau metode itu dibungkus di dalam sebuah atau suatu objek. Dan implementasi objek ini dalam pemrograman itu dalam bentuk kelas. Nah, pada prinsip dasar kedua itu adalah inheritance atau pewarisan. Prinsip dasar kedua ini penting di dalam OOP karena suatu kelas yang kita buat itu bisa kita extend atau bisa kita kembangkan. Sebagai contoh, kalau kita misalkan di sini memiliki sebuah kelas atau objek person. Jadi kelas person ini merupakan implementasi dari objek orang. Jadi ada atributnya, ada nama, ada alamat atau address, ada usia atau age, kemudian ada konstruktornya, ada fungsi mutatornya, ada asesor, dan sebagainya. Nah, anggaplah kita itu sudah memiliki sebuah kelas person ini. Kemudian, ada kebutuhan baru. Misalkan objek ini akan kita gunakan untuk mengimplementasikan objek katakanlah mahasiswa atau student. Yang kita tahu bahwa mahasiswa itu juga merupakan orang atau person. Kalau mahasiswa itu kita implementasikan dengan menggunakan objek person, ini ada sesuatu yang kurang. Kenapa? Karena di dalam objek person ini, dia hanya memiliki atribut nama, alamat, dan usia. Sedangkan objek mahasiswa yang kita bangun itu bisa memiliki atribut yang lain. Sebagai contoh, kalau mahasiswa itu pasti memiliki nomor induk mahasiswa atau NIM. Kemudian dia memiliki misalkan daftar mata kuliah yang diambil, mungkin juga memiliki ID semester, mungkin juga memiliki atribut indeks prestasi kumulatif atau IPK dan sebagainya. Jadi, kalau kita sudah memiliki sebuah kelas person, sedangkan kita ingin kebutuhan baru yaitu membuat objek mahasiswa, maka objek person itu harus kita kembangkan. Nah, prinsip dasar di dalam OOP itu kita tidak mengubah apapun di dalam kelas person, tapi kita membuat sebuah kelas baru yang kita extend dari kelas person. Jadi kelas person itu kita kembangkan atau kita ekstensifikasi atau kita perluas menjadi sebuah kelas baru yang namanya kelas mahasiswa. Di mana kelas mahasiswa ini atau kelas student ini itu memiliki atribut yang sama dengan person, hanya ditambah dengan apa? Misalkan dengan NIM, dengan daftar mata kuliah yang diambil, dan sebagainya. Dan disinilah yang kita namakan sebagai konsep pewarisan atau inheritance. Artinya, kita membuat kelas mahasiswa itu sebagai turunan dari kelas person. Nah, turunan inilah yang merupakan konsep di dalam suatu OOP yang kita sebut sebagai inheritance. Jadi sekali lagi, kalau kita memiliki kelas person ingin digunakan untuk implementasi objek mahasiswa, di mana objek mahasiswa itu merupakan person yang memiliki atribut tambahan, yaitu tadi itu misalkan NIM, kemudian ada daftar MK dan sebagainya, maka kelas person itu harus kita extend. Jadi artinya kita membuat sebuah kelas mahasiswa atau kelas student yang mewarisi sifat-sifat dari kelas person. Artinya apa yang dimiliki oleh kelas person itu diwariskan kepada kelas student sebagai implementasi dari objek mahasiswa. Dan disinilah yang disebut sebagai konsep
pewarisan atau inheritance. Dengan demikian, maka kelas student itu kita buat sebagai turunan dari kelas person. Maka kelas student itu kita sebut sebagai derived class atau kelas turunan. Sedangkan kelas person itu sebagai induk dari kelas student, maka kelas person itu kita sebut sebagai base class. Ya. Itu pengertian tentang derived class dan base class. Jadi, apa yang dimiliki oleh kelas person itu harus bisa diwariskan kepada kelas turunannya. Sebelumnya kita lihat atribut nama, alamat, dan usia itu selalu kita pakai private. Kalau kita tentukan dia sebagai kelas akses akses modifiernya atau akses specifiernya adalah private, maka dia tidak dapat diakses dari luar kelas. Oleh karena itu, supaya nama, alamat, dan usia, karena mahasiswa juga punya nama, dia punya alamat, dan dia juga punya usia. Supaya ketiga atribut dari kelas person itu bisa diakses oleh kelas turunannya, maka ketiga atribut itu yang tadinya private kita ganti menjadi protected. Supaya apa? Ya supaya bisa diakses oleh turunannya. Supaya tiga atribut itu bisa diwariskan kepada kelas turunannya. Sehingga nanti kelas student itu tidak perlu memiliki atribut nama, alamat, dan usia, tidak perlu. Karena apa? Karena sudah diwariskan dari kelas person. Sehingga kita buat kelas student itu sebagai public dari person. Artinya apa? Student itu merupakan kelas turunan dari person yang diturunkan secara public. Artinya apa? Sifat-sifat yang dimiliki oleh kelas induknya itu akan dimiliki oleh kelas turunannya tanpa mengubah akses specifiernya. Jadi kalau yang tadinya protected tetap protected, yang tadinya public tetap public. Sehingga kalau saya punya sebuah kelas student sebagai turunan dari kelas person, kita tuliskan kelas student titik 2 public person, maka kelas student itu memiliki atribut sebanyak apa? Sebanyak 5. Jadi student itu tidak hanya memiliki NIM maupun KRS sebagai vektor dari mata kuliah, tapi dia juga memiliki nama, alamat, dan usia. Di mana nama, alamat, dan usia itu diwariskan dari kelas induknya, dalam hal ini adalah kelas person. Tadi saya sampaikan bahwa kelas dari student itu diwariskan secara publik. Artinya apa? Kalau dia jenis penurunannya adalah publik, maka apa yang dimiliki oleh kelas induknya itu tetap. Jadi kalau protected ya tetap jadi protected, kalau publik tetap jadi publik. Tapi kalau diturunkan sebagai protected, maka yang protected tetap protected, yang publik menjadi protected. Apalagi kalau diturunkan secara private, maka semuanya jadi private. Namun tetap saja atribut dengan akses specifier private itu tidak dapat diwariskan, karena private itu hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri. Mengapa kita perlu pewarisan? Sekali lagi, kita perlu pewarisan. Karena apa? Karena pewarisan itu adalah mekanisme untuk apa? Untuk mengembangkan kelas baru dari kelas yang sudah ada. Contohnya tadi itu. Saya punya kelas person. Saya ingin membuat kelas baru yang namanya student, di mana student itu mewarisi semua sifat-sifat yang dimiliki oleh kelas person. Dia punya nama, dia punya alamat, dia punya usia. Maka itulah pewarisan. Atau bisa juga itu bisa diartikan sebagai mendefinisikan kelas baru sebagai spesialisasi dari kelas yang sudah ada. Jadi kalau person itu umum, kalau mahasiswa kan spesialisasi. Jadi person dikhususkan untuk mahasiswa. Ya. Oleh karena itu Anda harus paham istilah base class maupun derived class, kelas induk maupun kelas turunannya. Ya. Dan coba Anda Anda bisa berpikir apalagi ya kira-kira contoh dari konsep mekanisme pewarisan yang merupakan spesialisasi dari kelas induknya. Oke. Nah, bagaimana sintaksisnya? Seperti yang tadi saya berikan contoh, maka kalau saya ingin membuat kelas turunan dari sebuah kelas induknya, maka kelas dari turunannya, titik 2,
kemudian jenis penurunannya apa, public ataukah protected ataukah private, kemudian diikuti dengan kelas induknya. Ya, kalau tidak kita tuliskan otomatis secara protected, secara private. Oke. Nah, kemudian setiap kelas itu dapat berfungsi sebagai base class. Artinya, kalau kita membuat kelas student sebagai turunan dari kelas person, maka kita juga masih bisa membuat kelas turunan dari student. Jadi, induk turunan punya turunan lagi, turunan itu punya turunan lagi. Jadi bisa berjenjang tanpa batas. Sehingga dengan demikian kita masih memungkinkan membuat turunan dari kelas turunan. Itu maksud dari pernyataan ini. Kita tentunya tahu bahwa kalau yang namanya kelas turunan itu mewarisi sifat-sifat yang dimiliki oleh kelas induknya. Nah, sekarang bagaimana bagaimana konstruktor dari suatu kelas itu diakses? Jadi ini sebagai contoh. Kalau saya punya kelas A, di mana konstruktornya adalah A kurung buka kurung tutup, kemudian satu lagi A, argumennya int A, kemudian saya punya kelas B sebagai turunan dari kelas A, di mana dia juga punya B dalam kurung int A, C out B, ini adalah konstruktor dari kelas B. Kalau saya jalankan B, X dalam kurung 1, itu artinya saya membuat sebuah objek X dari kelas B dengan argumen 1. Maka otomatis yang dijalankan pertama kali itu adalah konstruktor milik induknya. Setelah itu baru konstruktor milik turunannya. Ini yang perlu Anda perhatikan. Sehingga kalau saya buat BX1, maka yang dijalankan itu karena B itu turunan dari A, maka yang dijalankan itu adalah konstruktor A dalam kurung buka kurung tutup. Dia akan menuliskan A.2 default, maka outputnya adalah A.2 default, baru kemudian menjalankan konstruktor dari kelas turunannya yaitu kelas B. Di situ C out B, jadi otomatis keluarannya adalah A.2 default, kemudian B. Itu bagaimana konstruktor dari kelas induk dan turunannya dijalankan. Namun demikian, saya juga bisa membuat supaya kalau saya create sebuah objek dari kelas B, maka yang dijalankan adalah konstruktor yang di bawah, yaitu A dalam kurung int A. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan memaksa. Jadi dengan memaksa. Sebagai contoh, kalau saya punya kelas A, konstruktornya ada 2, A kurung buka kurung tutup, kemudian A kurung buka int A kurung tutup, itu adalah 2 konstruktor dari kelas A. Kemudian saya buat kelas C sebagai turunan dari kelas A, dan di sini ada konstruktor C dari kelas C. Nah, ini saya paksa. Saya paksa apa? Supaya yang dijalankan itu adalah konstruktor yang mana. Oleh karena kita tulis bahwa C dalam kurung int A titik 2 A dalam kurung A. Maka otomatis kalau kita buat objek C, maka yang dijalankan pertama kali adalah konstruktor dari A yang menggunakan parameter int A. Jadi A dalam kurung int A itu yang dijalankan, sehingga output dari perintah ini adalah A.2 parameter. Baru kemudian diikuti oleh konstruktor dari kelas turunannya. Isu yang lain terkait dengan inheritance itu adalah apa yang disebut sebagai overriding. Overriding itu adalah apa ya? Bahasa mudahnya itu menimpa. Jadi mengoverride itu menimpa. Artinya apa? Bahwa kelas turunan itu dapat menimpa atau mengoverride fungsi yang telah didefinisikan oleh kelas induknya. Jadi, kalau kita punya kelas turunan, kita punya kelas induk, di dalamnya ada fungsi print kurung buka kurung tutup, void print kurung buka kurung tutup, kemudian kelas turunan dari kelas A ini sebagai satu contoh, dia juga punya fungsi print. Maka kalau kita dipanggil dari objek kelas B dipanggil print, itu yang mana yang dijalankan? Karena kan turunan itu dia mewarisi sifat-sifat yang dimiliki oleh induknya. Jadi void print yang dimiliki oleh kelas A itu diturunkan kepada kelas B. Tapi karena ada fungsi yang sama, mana yang dipakai? Kalau saya punya objek dari kelas B, kemudian saya jalankan print, yang mana yang mau dijalankan? Dan disinilah apa yang disebut sebagai overriding, jadi menimpa. Artinya yang akan dijalankan adalah fungsi dari kelas turunannya.
Jadi yang print print kurung buka kurung tutup dari kelas A itu akan ditimpa oleh print kurung buka kurung tutup dari kelas B. Ya. Apa aja yang bisa ditimpa ini? Yaitu fungsi atau metode dalam kelas turunan yang memiliki signature yang identik dengan fungsi pada kelas induknya. Ya. Sehingga kelas turunannya akan mengimplementasikan fungsinya sendiri. Tidak menggunakan fungsi yang ada di kelas induknya. Ya, itu. Jadi dua hal yang harus Anda perhatikan di dalam pewarisan ini. Maaf, tiga ya. Yang pertama adalah mengapa pewarisan itu dilakukan, untuk apa? Umumnya adalah untuk spesialisasi dari suatu kelas atau mengextend, mengembangkan, membuat kelas baru sebagai pengembangan dari kelas yang sudah ada. Itu adalah prinsip dari inheritance. Kemudian yang kedua, itu adalah apa yang disebut sebagai overriding. Overriding itu adalah bahwa kelas turunan itu dapat menimpa atau mengoverride fungsi yang telah didefinisikan oleh base kelasnya. Ya. Dan yang ketiga itu adalah bagaimana konstruktor dari kelas induk maupun kelas turunannya dijalankan pada saat kita membuat objek dari kelas turunan. Itu yang harus, tiga hal itu yang harus Anda perhatikan sehingga Anda bisa memahami bagaimana konsep inheritance itu dilakukan. Nah, ini ada beberapa contoh, silakan dipelajari. Yang pertama adalah bagaimana pewarisan itu digunakan untuk spesialisasi. Jadi di sini ada poligon. Poligon itu adalah suatu area yang tertutup. Kalau poligonnya teratur, di mana N-nya ada 4, artinya edge-nya atau garisnya itu ada 4 yang saling tertutup, maka dia membentuk segi 4. Kalau ada 3, maka dia membentuk segitiga. Maka kelas dari segi 4 maupun kelas dari segi 3 itu merupakan turunan dari kelas poligon. Jadi ini adalah spesialisasi. Jadi kondisi khusus, kalau N-nya 4 dia jadi segi 4, kalau N-nya 3 dia jadi segitiga. Kalau N-nya di luar itu maka kita sebut sebagai poligon. Itu adalah konsep spesialisasi. Kemudian contoh yang kedua, ini adalah contoh pewarisan yang merupakan extensification, artinya menambahkan, memperluas. Ini juga spesialisasi juga, artinya menambahkan atribut, menambahkan fungsi dan segala macam. Yang tadinya kita punya titik 2 dimensi XY, sekarang kita tambahkan misalkan jari-jari, maka dia adalah membentuk sebuah kelas lingkaran. Kalau saya tambahkan satu titik lagi yaitu koordinat Z, maka dia menjadi titik 3 dimensi. Karena XY kan titik 2 dimensi. Nah, kelas lingkaran maupun kelas titik 3D itu merupakan extend dari kelas titik. Jadi memperluas kemampuan dari kelas titik. Yang tadinya 2 dimensi menjadi 3 dimensi, yang tadinya berupa titik saja sekarang berupa bidang lingkaran karena ditambahkan jari-jari. Dan terakhir ini adalah contoh turunan dari turunan. Jadi kelas titik tadi diturunkan menjadi 3 dimensi, yaitu titik 3D. Kemudian titik 3D itu ditambahkan satu lagi yaitu R, jari-jari, maka dia membentuk apa yang disebut sebagai bola. Maka ini adalah contoh pewarisan dari base class. Ada kelas turunan, nah kelas turunan itu menjadi base class lagi, menjadi kelas turunan lagi. Itu kira-kira beberapa hal sebagai pengantar, dan ini merupakan topik yang terus akan digunakan di dalam penjelasan terkait dengan object-oriented programming. Terakhir, ini adalah latihan, jadi Anda lihat nanti deskripsinya, kemudian Anda pikirkan bagaimana Anda membuat abstraksi kelas dari problem ini. Jadi di sini ada pegawai, kemudian pegawai itu punya 2 tipe pegawai. Yang pertama adalah pegawai tetap, dan yang kedua adalah pegawai harian, di mana masing-masing punya spesifikasi sendiri-sendiri. Kalau pegawai tetap itu seperti apa penghasilannya, kalau pegawai harian seperti apa penghasilannya atau gaji yang
sistem gajinya seperti apa. Coba Anda pikirkan dengan menggunakan konsep OOP dan menerapkan prinsip dasar inheritance. Nanti kita diskusikan dengan detail di kelas. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa untuk terus menggali konsep OOP itu dari berbagai sumber, tidak hanya dari sumber kuliah di kelas maupun di praktikum, tapi juga dari sumber-sumber lain, dan Anda luangkan waktu untuk lebih memperdalam dengan mencoba program-program berbasis OOP ini. Terima kasih, sampai ketemu di kelas.